Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bapak Dadan Andriansyah untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, untuk sekarang Bapak mau menanyakan pada teman-teman, anak-anak sekalian, gimana kabarnya untuk liburan kali ini? Semoga sehat selalu ya dan terhindar dari wabah virus corona yang sedang merampas sekarang. Ya, eh, sebelum melakukan pembelajaran kali ini, Bapak mau menanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak apakah sudah siap untuk pembelajaran kali ini. Oh iya, lupa ya. Pembelajaran kali ini sekarang bentuknya berbeda dengan sebelumnya. Biasanya biasa di kelas, sekarang Bapak di online. Nah, di onlinenya di mana? Di YouTube. Nah, mungkin untuk link kemarin Bapak sudah kasih dan sekarang teman-teman silahkan melihat dan menanyakan video sekarang Bapak lagi berbicara seperti itu. Nah, untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Apakah sudah siap teman-teman untuk mempelajari materi ini atau kita belajar bersama-sama dalam materi ini? Ya, sebelum pembelajaran, marilah kita melakukan doa dulu. Yang pertama, kita berdoa untuk teman-teman, sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang terkena virus corona. Dan yang kedua, yaitu kita berdoa untuk diri kita dan keluarga serta teman-teman yang belum terkena, semoga tidak terkena dan semoga baik-baik saja, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mari mulai saja doa kali ini. Yang pertama kita mulai Al-Fatihah. Ya, semoga teman-teman yang di luar sana yang terkena virus corona semoga cepat sembuh dan cepat diangkat penyakitnya. Dan tak lupa juga semoga pembelajaran kali ini kita menjadi hikmat dan bisa dapat dipelajari lagi atau digali lagi oleh anak-anak sekalian. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama Bapak menjelaskannya itu tujuannya itu agar anak-anak bisa tahu apa itu diferensiasi sosial. Kenapa? Sebenarnya mohon maaf ya, kenapa di sini tidak sampai ada sosialnya? Karena melihat tulisan bapaknya yang masih kurang begitu bagus, jadinya sangat sulit untuk menulis sosial di sininya. Barangkali tidak cukup seperti itu. Nah, jadi di sini itu nanti tujuannya yaitu agar teman-teman mengetahui apa itu diferensiasi sosial. Terus yang kedua yaitu bentuk-bentuk diferensiasi sosial itu seperti apa. Nah, terus tujuan yang ketiga yaitu untuk agar teman-teman dapat mengetahui stratifikasi sosial. Dilanjut dengan bentuk-bentuk stratifikasi sosial dan ada pula poin yang ketiga yaitu agar teman-teman mengetahui pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Nah, oke, sebelumnya seperti biasa, barangkali teman-teman yang belajarnya lagi di luar ataupun lagi di mana, silahkan barangkali di dekat tempat duduknya. Jangan lupa kita harus menjaga lingkungan agar tetap sehat. Jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya, oke ya. Nah, lanjut saja kepada materi ya teman-teman. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan diferensiasi sosial. Oke, diferensiasi sosial. Apa sih diferensiasi sosial? Ada yang tahu ataupun ada yang lebih tahu atau udah mempelajari sebelumnya atau udah membaca sebelumnya? Silahkan bisa dicantumkan di kolom komentar, oke? Nah, untuk diferensiasi sosial sendiri adalah diferensiasi atau difference yang dikenal dari bahasa Inggrisnya difference ya. Nah, itu difference itu berarti perbedaan. Nah, untuk diferensiasi sosial secara istilah adalah perbedaan golongan atau anggota masyarakat yang tercantum ke dalam suatu kebudayaan atau asal usul dianya. Atau di sini juga dijelaskan ya jadi perbedaan yang terbawa dari lahir. Atau disebut juga diferensiasi sosial itu perbedaan vertikal.
perbedaan vertikal atau mendatar. Jadi sudah dibawa sejak lahir seperti itu. Nah, mungkin untuk pengertian hanya seperti itu. Kita lanjut ke bentuk-bentuk diferensiasi sosial agar teman-teman anak-anak bisa lebih tahu atau bisa lebih lebih masuk lagi apa itu diferensiasi sosial. Mari kita lihat di sini ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, ya bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang pertama adalah ras ya. Ini ras ya. Untuk ras. Nah, ras adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita yang berasal dari semenjak kita lahir atau turunan seperti itu. Nah, ras contohnya ada, yaitu dari diri kita sendiri. Yang pertama warna kulit contohnya. Mungkin yang kulitnya hitam itu rasnya tuh ras apa? Ada ras mongoloid misalkan seperti itu, ada ras negroid seperti itu. Nah, contoh dari ras sendiri adalah warna kulit. Yang kedua adalah rambut. Rambutnya ada yang keriting, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang keriting, ada yang lurus. Nah, itu salah satu ciri ras. Nah, apa sih kaitannya dengan diferensiasi sosial? Kenapa bisa masuk ke dalam diferensiasi sosial? Nah, ras kenapa bisa masuk? Karena perbedaan ras, perbedaan warna kulit, ataupun perbedaan rambut, ataupun perbedaan bentuk tubuh itu dibawa sejak lahir dan tidak ada tingkatan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Nah, itu salah satu diferensiasi yang mencolok, yaitu tidak menunjukkan perbedaan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, tapi perbedaan yang dibawa sejak lahir dan diterima oleh masyarakat seperti itu. Dan kita selaku warga negara atau manusia yang beras maupun ras mongoloid, ras negroid, apapun itu, nah kita tidak boleh misalkan ada teman-teman yang ras mongoloid dan ada juga teman yang ras negroid, jangan salah satunya itu merasa lebih tinggi atau merasa lebih bagus dalam ras tersebut ya. Nah, itu ras yang masuk ke dalam diferensiasinya karena ras mempunyai keunikan tersendiri masing-masing seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada suku bangsa. Nah, suku bangsa yaitu suatu golongan atau kelompok yang tercantum ke dalam suatu perkumpulan individu-individu seperti itu, warga negara. Contohnya misalkan kita itu bersuku bangsa Indonesia dan kita punya saudara di Bangladesh, misalkan di Arab Saudi ataupun di mana. Nah, ini asal suku bangsa kita ataupun itu tidak boleh kita saling meninggikan ataupun saling merendahkan. Kita harus menerima di situ. Nah, yang ketiga yaitu ada klan. Klan adalah perkumpulan ataupun kerabat ataupun anggota keluarga atau anggota kerabat seperti itulah yang mempunyai saudara seperti itu. Nah, klan itu sering, kalau untuk teman-teman yang suka Naruto mungkin ada tuh, di Naruto juga ada klan Uchiha, ada seperti itu. Nah, itu klan Uchiha kan hanya untuk keluarga Uchiha, keluarga besar Uchiha. Nah, sama seperti jika dicantumkan dengan diferensiasi. Nah, untuk klan seperti ini tuh perbedaan anggota kerabat masyarakat. Nah, itu tidak akan memunculkan tinggi atau rendah siapa yang lebih bagus atau lebih jeleknya sebuah klan karena mempunyai ciri masing-masing gitu. Nah, yang keempat lanjut saja agama ada Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan yang lainnya. Nah, untuk agama sendiri ini masuk diferensiasi karena tidak menunjukkan mana yang lebih baik atau mana yang lebih bagus. Semua agama itu sama dan orang atau manusia yang masuk ke agama itu bakal mempercayai Tuhannya masing-masing seperti itu dan meyakininya masing-masing. Untuk yang lebih baik ataupun yang tidaknya kita tidak mengetahui seperti itu. Mungkin kalau kita orang Islam pasti kita merasa lebih baik orang Islam seperti itu. Tapi untuk agama sendiri tidak termasuk ke dalam tingkatan mana yang lebih baik, mana yang lebih rendah, atau mana yang lebih jelek, atau mana yang lebih buruk seperti itu. Nah, itu makanya agama masuk ke dalam diferensiasi. Nah, lanjut ke dalam profesi. Profesi adalah yaitu salah satunya profesi itu adalah pekerjaan ya. Kita tidak bisa melihat mana pekerjaan yang lebih tinggi ataupun gimana ya. Nah, untuk profesi sendiri
misalkan ada teman-teman yang mau jadi apa, teman-teman yang mau jadi polisi ataupun gimana, jangan sampai teman-teman merendahkan, karena itu adalah salah satu dari bentuk diferensiasi seperti itu. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, jenis kelamin. Jenis kelamin apapun yang diterima dari lahir, jenis kelamin sama halnya yang lain seperti itu. Jenis kelamin pun masuk dalam diferensiasi, karena tidak bisa dilihat mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk seperti itu. Mungkin adik-adik bisa mencari sendiri seperti itu. Yang ketujuh ada asal daerah. Ada teman yang asal daerahnya dari suku Jawa, suku Sunda seperti itu. Nah, itu jangan sampai dari dari Jawa ataupun dari Sunda ataupun dari Batam, itu jangan sampai anak-anak itu menjelaskan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih ini, jangan sampai merasa lebih tinggi ataupun gimana, karena itu bisa ini ya. Nah, sekarang lanjut. Ya, itu sebagian tadi dari diferensiasi sosial. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan tinggi rendahnya suatu golongan atau kelompok. Misalkan perbedaan kelas-kelas sosial seperti itu. Contohnya mana yang lebih tinggi ataupun mana yang lebih rendah. Nah, mungkin langsung saja lanjut ke bentuk-bentuknya saja biar lebih paham ya. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu ada ekonomi. Kelas sosial ekonomi. Ini kelas sosialnya nggak dimasukin kalau panjang. Nah, kelas sosial ekonomi ini bagi menjadi 3. Yang pertama, kelas sosialnya yang tinggi, rendah, dan menengah. Nah, untuk yang tinggi adalah orang-orang kaya ataupun orang-orang yang udah tercukupi, udah punya rumah besar sama sekali. Yang rendah, yang menengah adalah kaum contohnya sederhana seperti itu. Nah, yang rendahnya itu kaum yang belum bisa mencukupi kebutuhan primer seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah sosial adalah kita masyarakat seperti itu. Misal paku atau itu kelas-kelas sosial yang menunjukkan di situ pangkat seperti itu. Yang ketiga adalah politik anak-anak ya. Untuk politik kita lihat politik ini bisa dilihat kita itu perbedaan yang mana yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah seperti itu. Yang lebih tingginya apa? Contohnya misal pejabat-pejabat, presiden, DPR itu ada yang tinggi, ada yang rendah seperti itu. Yang keempat adalah pekerjaan. Pekerjaan adalah salah satu tingkatan kayak sebenarnya di dalam pekerjaan ada manajer, ada bos, ada yang lain sekretaris seperti itu. Itu sangat mencolok perbedaan tingkat tinggi rendahnya suatu stratifikasi sosial. Yang kelima ada pendidikan. Pendidikan di sini itu tidak semuanya bisa berpendidikan. Nah, pendidikan di sini itu hanya orang-orang yang mempunyai uang banyak yang bisa melanjutkan pendidikan ke yang jenjang yang selanjutnya. Tapi untuk sekarang mungkin pendidikan bisa di ini semua ya. Nah, mungkin segitu ya stratifikasi sosial. Mari kita lanjut, yaitu pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial bagi masyarakat. Ada 3. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua harapan hidup, keadilan sosial, kesehatan masyarakat seperti itu sangat berpengaruh untuk diferensiasi dan stratifikasi. Terus harapan hidup agar kita termotivasi seperti itu, dan keadilan sosial agar semuanya tidak terjadi suatu bentrok. Nah, oke, mungkin hanya seperti itu ya anak-anak yang Bapak bisa jelaskan dari materi kali ini, diferensiasi dan stratifikasi sosial. Mungkin Bapak mau mengasih PR kepada anak-anak. Jangan lupa nanti pas waktunya masuk, jangan lupa mengerjakan resume dari apa yang Bapak sampaikan. Oke, mungkin resume seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.